Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Adityo Herlambang. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang hipnoterapi. Banyak sekali yang tanya kepada saya, Mas, bisa nggak sih hipnoterapi diterapkan untuk trauma? Mas, apa sih itu sebenarnya hipnoterapi? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Nah, teman-teman sekalian, di episode ini saya akan membahas terkait dengan hipnoterapi, hipnosis, dan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kondisi pikiran bawah sadar. Seperti yang kita ketahui bahwa hipnosis di kalangan masyarakat dikenal sebagai kejahatan yang digunakan untuk melakukan penipuan dan mengambil barang seperti handphone, uang, dan juga perhiasan. Tapi apakah benar hipnosis ini digunakan untuk kejahatan? Jawabannya adalah tidak. Hal tersebut yang ada di masyarakat itu salah. Karena pada dasarnya hipnosis ini adalah suatu seni komunikasi yang sangat prima dilakukan kepada orang lain untuk mempengaruhi dan juga memberikan sugesti-sugesti afirmasi positif untuk mendapatkan suatu perubahan. Atau bahasa lainnya adalah reprogramming, pemrograman ulang yang ditujukan kepada orang lain. Yang tentunya orang yang dihipnosis memiliki kriteria, yaitu adalah memiliki tingkat konsentrasi yang sangat prima ataupun memiliki sugestivitas yang sangat tinggi. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, seandainya tadi sudah dijelaskan tentang hipnosis itu apa, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa hipnosis itu adalah sebuah seni. Seni komunikasi sama seperti seni bela diri, seni musik. Hal tersebut bisa dilatih, bisa dilakukan oleh orang lain, dan tidak perlu adanya sajen ataupun hal-hal tertentu yang berbau klinik ataupun yang berbau mistis. Seperti itu. Dan tentunya orang yang dihipnosis juga harus memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya pasti muncul. Terus apa perbedaannya antara hipnosis dan juga hipnoterapi? Hipnosis itu adalah ilmu dasarnya. Sedangkan hipnoterapi adalah terapeutik yang digunakan untuk memberikan penyembuhan ataupun memberikan pertolongan kepada orang lain dengan menggunakan media hipnosis. Sekali lagi, bahwa hipnoterapi merupakan terapi yang menggunakan media hipnosis. Sesimpel itu, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa cara kerja hipnosis juga tidak semena-mena kita menepuk, memberikan sugesti langsung berubah, langsung mengalami perubahan. Tidak seperti itu. Tapi ada prosesnya. Perlu diketahui bahwa pikiran seseorang memiliki dua bagian. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini letaknya adalah di otak kiri. Bersifatnya logik, analitis, dan juga dia tersusun rapi ataupun terstruktur. Sedangkan ketika bawah sadar ini adalah imajinatif dan juga dia memiliki memori jangka panjang. Artinya semua hal ataupun peristiwa yang dialami oleh diri kita ini akan otomatis ditransfer dari pengalaman saat ini kepada memori jangka panjang, yaitu adalah di pikiran bawah sadar ataupun otak kanan. Ada yang mengatakan bahwa pikiran sadar memiliki kapasitas hanya 12%. Ada juga yang mengatakan 15%. Dan sedangkan otak kanan ataupun pikiran bawah sadar memiliki kapasitas 82% dan juga ada yang mengatakan 80%. Hal ini akan berbeda-beda, tapi kita perlu diketahui bahwa hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Yang perlu kita ketahui bahwa semua yang terjadi ini dalam aktivitas sehari-hari kita dipengaruhi oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Proses hipnoterapi menyasar kepada pikiran bawah sadar.
Kenapa demikian? Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa pikiran bawah sadar memiliki memori jangka panjang. Artinya memori ataupun pengalaman dan peristiwa yang pernah kita lalui masa TK, SD, SMP, SMA itu disimpan di pikiran bawah sadar. Yang dimana itu bisa diakses dengan menggunakan metode hipnosis ataupun hipnoterapi. Teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk menganalogikan. Pikiran bawah sadar ini adalah almari ataupun loker yang memiliki tumpukan file, berkas yang dilakukan setiap hari. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu ditumpuk secara rapi. Hari Senin, ada berkas baru lagi, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, sampai hari Minggu. Dan itu berulang-ulang sampai saat ini Anda berusia 20 tahun, 27 tahun. Dan berangkas tersebut itu disimpan rapi di dalam suatu ruangan. Dan otak kiri itu adalah aktivitas yang dilakukan di luar berangkas ataupun di luar loker. Katakanlah saat ini Anda sedang menuliskan file tentang pelaporan kerja hari Sabtu. Dan ketika sudah diselesaikan, sudah ditulis secara rapi, sudah didokumentasikan, hal tersebut disimpan diletakkan kembali di dalam loker yang Anda susun rapi itu. Yang artinya Anda menumpuk terus-menerus memori tersebut, file tersebut, berkas tersebut. Di setiap hari Anda memiliki pekerjaan, laporan terus-menerus. Oke, sudah terbayang? Dan ketika nanti suatu saat Anda membutuhkan file tertentu, Anda bisa mencarinya lagi, bukan? Bisa mencari lagi di dalam berkas-berkas yang tadi sudah Anda simpan di dalam loker. Katakanlah Anda membutuhkan file pelaporan keuangan hari Selasa. Anda tinggal lari ke berkas yang bernama file keuangan hari Selasa. Anda tinggal cari di situ, Anda akan menemukannya kembali. Dan seperti itulah cara kerja pikiran bawah sadar. Teman-teman, perlu diketahui bahwa sebenarnya setiap hari kita menggunakan pikiran bawah sadar. Saat Anda bermain musik, atau Anda sedang berkendara menggunakan mobil ataupun sepeda motor. Coba bayangkan ketika Anda bermain musik tapi menggunakan pikiran sadar. Anda terus berpikir not A mana, not C mana, ataupun juga menggunakan jarinya sebelah mana letaknya ketika Anda bermain piano. Menyesuaikan not antara yang tertulis dengan yang kita lakukan, kita gerakan. Kita selalu mensinkronkan antara not yang kita baca dengan gerakan tangan. Itu adalah sadar. Nah, seandainya Anda bermainnya dengan bawah sadar, itu adalah Anda melihat not yang ada di depan Anda dan Anda tinggal bermain. Ataupun Anda bermain gitar tanpa melihat lagi, oh kunci C seperti ini, ataupun kunci A minor seperti ini. Ini Anda tinggal menggerakkan saja. Tidak perlu melihat seperti Anda saat pertama kali belajar. Sehingga Anda akan enak bermain musiknya karena sudah terjadi berulang-ulang, sehingga pembelajaran tersebut tersimpan di pikiran bawah sadar Anda dan Anda tinggal memainkannya secara enjoy, dengan enak dan bisa menikmati hal tersebut. Begitu pula ketika Anda sedang berkendara. Ketika Anda pertama kali belajar menyetir mobil ataupun membawa sepeda motor, Anda melihat ada lampu merah, artinya berhenti. Sehingga Anda coba pelan-pelan, sembari menurunkan gas, Anda menekan rem tangan kanan ataupun tangan kiri Anda secara bersamaan. Tapi ketika Anda sudah melakukannya berulang kali dan memori tersebut, memori rem seperti apa, gas seperti apa, cara berkendara seperti apa, sudah disimpan di otak kanan, Anda tidak perlu menggunakan logika ketika ada lampu merah, saya harus menurunkan gas dan saya harus tekan rem. Tidak perlu seperti itu, tapi Anda sudah melakukannya secara refleks. Secara refleks dan Anda tinggal menikmati gas, rem, lampu merah, stop,
gas lagi, lampu hijau, dan seterusnya. Begitu pula ketika Anda berkendara dengan kecepatan tinggi, di depan ada motor. Anda refleks menurunkan gas dan Anda mengeremnya. Seperti itu. Nah, hal tersebut itu menggunakannya adalah otak kanan. Karena semua pembelajaran, peristiwa yang kita alami, itu bisa diulang dikarenakan disimpan di otak kanan kita. Terus, apakah hipnosis, hipnoterapi bisa menyembuhkan traumatik? Jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Karena trauma ataupun peristiwa traumatik itu letaknya adalah di pikiran bawah sadar. Sedangkan hipnoterapi ini adalah terapeutik yang memanfaatkan media hipnosis dengan mengakses pikiran bawah sadar. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa hipnosis ini langsung menyasarnya adalah kepikiran bawah sadar di mana trauma tersebut terletak. Sehingga di pikiran bawah sadar, kita bisa melakukan reprogramming, bisa melakukan pemrograman ulang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien kita, ataupun orang yang dihipnosis ataupun dihipnoterapi. Tentunya sesuai dengan kesepakatan sehingga hipnosis hipnoterapi akan berjalan dengan lancar. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama. Mudah-mudahan di video selanjutnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lain tentang hipnoterapi. Teman-teman, seandainya Anda suka tentang video ini ataupun channel YouTube ini, Anda boleh share, like, dan juga komen. Dan tentunya Anda juga boleh melakukan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan ini juga membantu berkembangnya channel YouTube ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.